Atala cinta kalau nenjetu Atala cinta tahu denganku tutu tawangku Atala cinta Atala cinta tahu denganku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kembali pada pagi hari ini atas anugerah dan kasih setia Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, biarlah semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan diteguhkan iman percaya mereka. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami dan kami bersyukur pada saat ini dapat mendengarkan firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Salam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, merupakan sukacita kami, merupakan kebahagiaan bagi kami, kalau kita semua dapat beribadah pada saat ini dalam ibadah Jumat Agung. Nah Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat merayakan kembali kematian Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi, kematian Kristus yang kita rayakan pada hari ini ditulis di dalam 4 Injil Sinoptik. Jadi hari ini adalah hari yang spesial bagi saudara dan saya. Sebab Yesus Kristus yang kita peringati pada hari ini 2000 tahun yang lalu telah mati untuk menebus kita dari pelanggaran dan hutang dosa kita. Kematian Yesus terjadi pada abad yang ke-1 Masehi. Diperkirakan antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Jadi menurut penanggalan Yahudi, tanggal 14 Nisan, sebelum hari raya Paskah Yahudi dirayakan. Itulah kematian Yesus. Jadi Paskah Yahudi pada perjanjian lama dirayakan pada senja. Pada waktu senja, bilangan yang dicatat di dalam bilangan 9 ayat yang ketiga, bilangan 9 ayat yang ke-11, Imamat 23 ayat yang kelima. Jadi Yesus mati pada jam 3 sore yang dicatat di dalam 4 Injil Sinoptik ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini. Jadi sebelum Yesus mati pada jam 3 sore, sebelum perayaan Paskah Yahudi, pada waktu senja hari yang diperkirakan pada jam 6 sore. Jadi kalau pada saat ini, tanggal 14 Nisan itu, kalau dalam kalender kita pada saat ini sekitar bulan Maret dan bulan April. Merupakan kebahagiaan dan sukacita bagi kita semua karena Yesus mati untuk kita semua, untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Kenapa disebut dengan Jumat Agung pada saat ini? Sebab Gembala Agung itu memberikan kepada umatnya mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itulah yang merupakan sukacita kita. Itulah yang merupakan kebahagiaan umat Tuhan. Karena Yesus mati untuk menebus dosa kita. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Nah Bapak, Ibu, dan saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib. Nah, jadi kematian Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Ini yang merupakan kebahagiaan dan sukacita bagi kita bersama. Jadi Paskah Yahudi di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai yang ke-28, yaitu menyelamatkan manusia dari kebinasaan fisik yang pada saat itu peristiwa Paskah di dalam perjanjian lama yang muncul pada saat itu yang disebut dengan Passover, yang artinya dilalukan dari tulah ke-10 yang menimpa anak sulung Mesir. Tetapi bangsa Israel dilewatkan
Jadi Paskah dalam Paskah Yahudi menyelamatkan manusia dari kebinasaan fisik. Tetapi Paskah Kristen adalah menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Kita baca di dalam Yohanes 3, ayat penuntun kita Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah Paskah, Jumat Agung kematian Kristus untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Kematian Yesus di kayu salib yang pertama adalah sebagai tanda bahwa Yesus mengasihi umat manusia, bahwa Yesus mengasihi kita semua, yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi yang kita baca. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya umat Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, mengapa Yesus harus mati di kayu salib, karena dia mengasihi kita semua. Sebagai tanda kasihnya kepada kita semua. Yang kedua, sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mati di kayu salib, karena kita manusia ini berharga di mata Tuhan, yang dicatat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-4a. Kita baca di sana. Yesaya 43 ayat yang ke-4a. Ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itulah alasan mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Karena dia mengasihi kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Karena kita semua ini umat manusia, orang percaya terlebih, adalah spesial di mata Tuhan. Dan di dalam Roma mencatat, Roma 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Berbahagialah kita karena kita spesial di mata Tuhan. Sebab pelanggaran kita tidak dihitung. Itulah alasan mengapa Yesus mati di kayu salib. Karena kita berharga, karena kita spesial. Dan merupakan kebahagiaan bagi kita, dan kita merayakan Jumat Agung pada saat ini. Karena kita orang yang spesial di mata Tuhan. Karena pelanggaran dan dosa kita itu dihapus oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Yang ketiga, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Supaya setiap orang yang percaya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi menerima hidup yang kekal. Yang Tuhan berikan kepada kita manusia sebagai anugerah yang terbesar. Anugerah yang terindah yang kita terima daripada Tuhan. Mendapatkan hidup yang kekal. Yang berikutnya, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Untuk membebaskan kita. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa yang membawa kepada maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah alasan mengapa Yesus mati di kayu salib, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa yang membawa kepada maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita semua. Yang berikutnya, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Yang berikutnya, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita baca di dalam Roma 3. Roma 3 ayat yang ke-25. Saya bacakan di sana. Roma 3 ayat yang ke-25a. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi tidak ada lagi tembok pemisah.
karena penebusan Kristus Yesus bagi kita semua yang ditandai dengan terbelahnya tabir bait Allah, tabir bait suci yang dicatat di dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Matius 27 ayat yang ke-51 Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi kematian Kristus untuk mendamaikan kita dengan Allah yang ditandai dengan terbelahnya bait suci. Lukas 7 ayat 39, 48 dan 49. Seorang perempuan berdosa yang kalau di dalam perjanjian lama hanya imam yang dapat masuk ke tempat kudusnya Tuhan, yang dapat berjumpa dengan Tuhan pada saat itu. Tetapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, mendamaikan kita, memisahkan perseteruan, membebaskan kita dari pelanggaran kita, sehingga seorang perempuan yang berdosa pun dapat datang kepada Yesus. Jadi tidak ada lagi tembok pemisah antara Allah dan manusia. Siapapun boleh datang kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada perempuan berdosa ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan pergilah dengan selamat. Jadi tidak ada lagi perbedaan orang benar dan orang berdosa. Semua orang dapat menghampiri Allah, dapat datang kepada Allah di tempat kudusnya, karena tembok pemisah, yaitu dosa dan pelanggaran kita, sudah dirobohkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Perseteruan antara manusia dan Allah sudah dirobohkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Kapanpun kita dapat datang kepada Tuhan, menghampiri Dia di tempat kudusnya. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan dekat di hati kita. Tuhan dekat di dalam kehidupan kita. Sebab kita ini dikatakan adalah bait Tuhan. Kita ini adalah bait Tuhan. Jadi Tuhan kapanpun kita dapat datang kepada Dia. Tidak ada lagi batasan waktu untuk kita mau datang kepada Tuhan. Selama kita mau mencari Dia, Dia berkenan kepada kita kalau kita mengaku dosa kita dan kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati kita. Nah, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung ini adalah Jumat yang spesial karena anugerah yang terbesar, hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita semua umat-Nya yang mengasihi kita. Jadi salib bagi orang Yahudi atau dunia merupakan batu sandungan, 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Tetapi salib bagi orang percaya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi salib menjadi lambang kesatuan orang percaya dengan Kristus. Jadi kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi di dalam dosa dan pelanggaran. Tidak hidup lagi dengan hawa nafsu dan kedagingan yang membawa kepada maut. Tetapi kita hidup baru di dalam Kristus yang sudah mengubahkan kehidupan kita melalui kematiannya. Karena kematian Yesus itu sudah dinubuatkan bagi kita semua di dalam Yesaya 53. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 sudah dinubuatkan kepada kita bahwa Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Dia, ditimpakan kepada Yesus. Oleh sebab itu kita patut bersyukur pada saat ini karena anugerah yang terindah. Pelanggaran kita dihapus, dosa-dosa kita dihapuskan. Hutang dosa kita dihapuskan dengan harga yang sangat mahal. Di kayu salib dengan darah dan pengorbanan Kristus bagi umat-Nya.
Jadi saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kita menyalibkan hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus, menyangkal diri kita. Karena kita sudah mendapatkan hadiah, mahkota kehidupan yang tidak dapat layu, yang disediakan kepada umatnya, yang disediakan kepada kita semua. Terimalah anugerah itu, terimalah mahkota kehidupan itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita mengingat akan kematian korban Kristus untuk menebus kita semua melalui perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kembali pada pagi menjelang siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, karena hari ini adalah hari yang spesial, karena Engkau menganugerahkan mahkota kehidupan kepada kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu yang menaruh harapan kepada Engkau. Engkau sudah membebaskan kami dari maut, Engkau membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan atas anugerah-Mu yang terbaik yang Kau berikan buat kami. Pada saat ini kami akan meminum dan memakan tubuh dan darah Kristus. Kuduskan kami, sucikan kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur Bapa. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, anugerah yang terbesar. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, angkatlah roti di atas kepala kita, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dengan iman kita. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Angkatlah cawan di atas kepala kita. Firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dengan iman kita. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kematian-Mu, tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami semua, untuk membebaskan kami, untuk menyelamatkan kami, supaya kami menerima mahkota yang tidak dapat layu, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan setiap kebenaran firman, meteraikan setiap tubuh dan darah yang menyucikan, yang menguduskan segenap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk kasih setia-Mu. Jumat Agung ini adalah Jumat yang spesial, karena berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan kepada kami umat-Mu. Kami bersyukur karena kami berharga di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang hidup akan selalu menuntun segenap kehidupan kami, untuk kami selalu memiliki pengharapan iman hanya kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan, memberkati jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan mengasihi. Dalam setiap kondisi, dalam setiap keberadaan, Engkau memberkati rumah tangga, Engkau memberkati keluarga jemaat-Mu, kesehatan mereka, ibadah dan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati bangsa kami, Indonesia, memberkati kota kami, memberkati gereja kami, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kami tetap dalam penyertaan Tuhan, karena Engkau yang berjalan di depan kami, memimpin segenap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, hari-hari yang kami jalani ke depan bersama dengan Tuhan, dengan pertolongan, dengan berkat Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub menjadi bagian kami semua. Kami beribadah ke rumah Tuhan pada saat ini. Kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua.